Baiklah Bapak Ibu Guru beserta anak didik yang kami kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat ini, menguasai setiap kami. Engkau ambil alih ya Tuhan, penyampaian firman Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Biarlah kami semua dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami, bekerjalah Engkau Roh Kudus, memberikan kami pengertian pemahaman, bahkan yang istimewa ya Tuhan. Ajar kami untuk kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Engkau berkarya di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kabar kita sehat semua ya, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Saatnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat 24 dan ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Ayat yang ke-25, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saya akan memberikan tema bagi kita hari ini adalah membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Apabila ditanya kepada kita semuanya, siapakah ingin bahagia? Jawaban kita sama. Semua orang pasti ingin bahagia. Tetapi pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu bisa kita berikan kepada orang tua kita? Nah, firman Tuhan ini mengarah kepada keluarga. Firman Tuhan ini ditujukan bukan hanya kepada anak, tetapi mencakup semua anggota keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, juga anak. Membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua diminta kepada kita semua yang berstatus anak, bukan hanya kepada anak-anak kecil, tetapi kepada yang berstatus anak. Artinya anak yang sudah menikah dan juga anak yang belum menikah. Apabila orang tua kita masih hidup, berarti kita berstatus sebagai anak. Membahagiakan orang tua. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-24 dikatakan tadi, ayah seorang yang benar. Perlu kita garis bawahi di sini, seorang yang benar. Ayat yang ke-24 ada juga kalimat yang berkata orang-orang bijak. Jadi ada dua ya, seorang yang benar dan orang-orang bijak. Seorang yang benar ini menyebutkan anak yang benar. Orang-orang bijak ini juga menyebutkan anak yang bijak. Tentu saja anak yang benar, anak yang bijak pasti membahagiakan orang tuanya. Tapi perlu kita ingat, di sini
bisa dilepaskan dari tugas orang tua. Anak bisa benar, anak bisa bijak, tidak bisa dilepaskan dari tugas orang tua di dalam keluarga. Dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan, "Hai anak, taatilah ayah dan ibumu, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu." Itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada 10. Dan perintah yang kelima antara kita dan manusia, yang pertama Tuhan minta, hormatilah orang tuamu. Di sini menyatakan bahwa anak bertugas menghormati orang tuanya, tetapi tidak berhenti, tidak cukup, tidak timpang, tidak berat sebelah. Ayah, ibu, anak semua harus bekerja sama. Kalau orang tua harus dihormati, di sini peran orang tua, dia harus menjadi orang yang terhormat. Terhormat itu artinya menjadi teladan bagi keluarga. Orang tua yang bisa menjadi teladan bagi keluarganya, bisa dipastikan anak-anaknya pasti menghormati orang tuanya. Pertanyaannya, kita semua, apakah saat ini kita menghormati orang tua? Pertanyaannya, apakah kita orang tua saat ini sudah menjadi teladan bagi keluarga kita? Itu tidak bisa dilepaskan antara orang tua dan anak. Keluarga bisa menjadi bahagia, dasarnya adalah ada kerjasama yang baik antara orang tua dan anak. Seperti yang sering kita dengarkan, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa artinya? Seorang anak menggambarkan siapa orang tuanya. Anak sudah kodratnya, nalurinya untuk mengikuti langkah, sifat, perbuatan orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita, anak cenderung mengikutinya. Jadi di sini terlihat jelas ya, jika kita menginginkan anak untuk membahagiakan orang tua, kunci pertamanya orang tua harus menjadi teladan, terhormat. Ada orang tua ya mengeluh, kenapa anak saya susah diatur, anak saya tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya, setiap hari mengeluh. Perlu dipertanyakan, apakah kita sudah menjadi orang tua yang memberi teladan kepada anak? Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Dipertanyakan. Saya sudah larang anak saya melakukan ini, itu, tetapi anak saya tidak mau melakukan apa yang menjadi keinginan hati saya. Dipertanyakan kembali. Jangan-jangan orang tua hanya melarang anak, padahal orang tua itu sendiri melanggar apa yang dia larang kepada anaknya. Jadi orang tua harus mengingat, pertama sekali jadi teladan, jadi terhormat, karena kita adalah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Dalam firman Tuhan ini, saya akan membagikan 3 bagian penting. Bagian yang pertama,
kita anak harus membahagiakan orang tua. Anak harus membahagiakan orang tua. Alasannya karena itu adalah perintah Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 1 tadi dikatakan harus taat kepada ayah dan ibu, karena haruslah demikian. Titik. Tidak ada alasan. Kita harus taat kepada orang tua. Tapi ingat, dikatakan dalam firman Tuhan tersebut, taat kepada Tuhan di dalam Tuhan. Taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Selagi orang tua kita masih di jalurnya Tuhan, kita harus taat. Apabila orang tua meminta kita melakukan A, B, C, padahal itu di luar jalurnya Tuhan, di sini kita tidak perlu taat dan tidak perlu melawan. Di sini tugas kita sebagai seorang anak, papa, mama, tidak baik seperti ini. Firman Tuhan larang, papa. Sebaiknya begini. Kita di sini beri masukan. Kita beri solusi. Apa yang sebenarnya Tuhan minta, kita boleh jelaskan kepada orang tua. Tidak selalu orang tua itu benar. Tidak selalu anak itu salah. Tetapi kedua-duanya bisa salah. Disinilah kita harus belajar. Beri masukan yang baik dan yang benar kepada orang tua. Ingat, setiap perintah orang tua kita harus dengar-dengaran dan taati di dalam Tuhan. Itu alasan yang pertama, mengapa kita harus membahagiakan orang tua kita. Alasan yang kedua, karena orang tua adalah wakil Allah untuk kita. Allah sudah memberikan otoritas kepada orang tua kita. Kuasa, otoritas. Nah, berbicara tentang otoritas, ini bukan hanya ada di keluarga. Otoritas itu kemana kita pergi, kita akan melihat ada otoritas antara guru dan murid, antara pimpinan dan bawahan, suami dan istri. Jika seorang istri suka melawan suami, selalu berontak, melawan, bisa dipertanyakan, apakah dia sudah menghormati orang tuanya? Seorang anak didik, katakan itu siswa, murid, apabila sering tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat apa yang diminta oleh guru-gurunya, perlu dipertanyakan bagaimana dia di dalam keluarganya. Adakah otoritas yang sedang memimpin dia? Bisa saja ada masalah yang terjadi yang mungkin kita tidak ketahui. Keluarga, Allah sudah memberikan otoritas itu kepada orang tua. Apabila kita tidak mau mendengarkan orang tua kita, maka bisa dipastikan kita juga tidak akan pernah menghiraukan, mendengarkan otoritas yang lainnya yang sedang memimpin kita. Jadi sangat jelas ya, siapa kita di luar, bagaimana kita di luar, itu menunjukkan siapa kita di keluarga kita, di rumah kita. Keluarga adalah dasar pertama pendidikan.
penting. Bapak pendeta di gereja memang penting. Itu penting, tetapi yang paling pertama yang mendasari mau jadi apa kita, itu letaknya di dalam keluarga. Jika keluarga itu keluarga yang takut akan Tuhan, maka terbentuklah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jika keluarga itu harmonis, maka kita akan melihat bagaimana seorang anak bisa taat kepada otoritas yang sedang memimpin dia. Kita bisa tahu ya bagaimana, apalagi kita sebagai guru di sekolah. Mari kita perhatikan, ada beberapa orang yang mungkin kita tahu anak-anak kita tidak dengar-dengaran kepada kita. Kita bisa selidiki ada apa dengan anak ini, bagaimana kondisi keluarganya, apakah dia berontak kepada orang tuanya. Itu perlu kita lihat, tanyakan ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita anak muda? Anak muda jangan langsung berkata, aku mau sama dia karena dia ganteng, karena dia cantik, dia banyak harta. Boleh-boleh saja ya, tapi apakah kamu sudah tahu, apakah dia seorang yang menghormati orang tuanya? Nantinya hidup kita bukan bahagia, malah sebaliknya. Harta bisa dicari, kecantikan, rupa kita bisa memudar, tetapi yang namanya kasih kepada orang tua itu adalah firman Tuhan. Jadi perlu kita pikirkan kembali. Taat kepada orang tua, kunci kita diberkati. Dalam Efesus 6 ini dikatakan, jika kita taat kepada orang tua, itu bukan saja membahagiakan orang tua, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan berkata, kalau kita taat kepada orang tua kita, maka umur panjang, hidup bahagia Tuhan limpahkan di bumi ini. Jadi tidak sia-sia jika kita menghormati orang tua kita. Itu ya, yang pertama tadi, mengapa kita harus membahagiakan orang tua. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kapankah sebaiknya kita membahagiakan orang tua? Jawabannya hanya satu. Jawabannya, ketika orang tua kita masih hidup. Bukan di saat orang tua kita meninggal, kita menangis sejadi-jadinya, kita bersedih, kita berduka berlarut-larut. Bukan di situ. Tetapi di saat orang tua kita masih ada. Ya, bukan di saat orang tua kita sudah meninggal, lalu kita menyediakan tempat terbaik bagi mereka, pembaringan mereka di tempat terakhir mereka di dunia ini. Bukan di situ letaknya. Kita bangun mahal-mahal, kita buat mewah. Tuhan katakan itu hanya kesia-siaan belaka. Tuhan katakan apabila seseorang sudah meninggal, dia tidak akan merasakan apa-apa. Jadi apa yang kita perbuat sewaktu orang tua kita meninggal, orang kita tidak tahu. Itu hanya kesia-siaan belaka firman Tuhan. Tetapi di saat orang tua kita hidup, apakah dia sedang sakit? Apakah orang tua kita melarat, miskin, sedang banyak
saatnya kita membahagiakan mereka. Bahkan lagu Batak ya, kalau saya mendengar lagu itu sangat sedih sekali. Lagu itu mengungkapkan orang tua sedang bernyanyi, percuma nak, kalau saya sudah tidak ada, kamu menari-nari, kamu berpesta ria, buat itu, buat ini, kalau saya sudah tiada percuma. Selagi saya ada di situ nak. Sedih sekali lagu itu ya, tapi itu adalah Alkitabiah. Selagi orang tua itu ada, disitulah saatnya yang tepat kita membahagiakan mereka, bukan setelah meninggal. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, bagaimana caranya kita membahagiakan orang tua kita. Nah, mungkin anak didik bingung ya, siswa-siswi bingung bagaimana sih caranya membahagiakan orang tua. Nah, saya berikan contohnya ya. Murid-murid, di saat kamu belajar sungguh-sungguh, itu sudah memberikan kebahagiaan kepada orang tua kamu. Orang tua tidak menuntut kamu harus ranking 1, kamu harus berprestasi. Itu penting, tapi bukan itu yang terutama. Di saat anak-anak belajar sungguh-sungguh, berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin, itu sudah cukup membahagiakan orang tua. Itu contoh. Nah, kalau kita yang jauh dari orang tua, sering-seringlah telepon orang tua. Zaman sekarang nggak susah ya, tinggal video call. Papa, mama, bagaimana kabarnya sekarang? Itu akan membuat orang tua kita senang, bahagia. Papa, mama, apa yang perlu saya bantu? Itu akan membuat orang tua kita bahagia. Jangan kita malah menambah beban, bahkan menjadi beban kepada orang tua kita. Mereka yang sudah banyak masalah, kita tambahi masalah, itu bukan memperpanjang umur orang tua kita, malah membuat mereka stres, sakit. Kasihan orang tua kita. Lalu apalagi yang bisa membahagiakan orang tua? Mintalah kepada orang tua kita, Papa, Mama, tolong doakan saya ya. Nah, saya secara pribadi dari dulu sampai sekarang selalu tidak lupa, Papa, Mama, tolong doakan saya ya. Nah, di dalam doa orang tua ada kita. Ketika kita meminta mereka berdoa untuk kita, mereka merasa bahagia. Oh, anak saya, dia meminta doa kepada saya. Anak saya membutuhkan saya. Mereka akan terharu. Dan yang tidak boleh kita tinggalkan, kita juga harus mendoakan orang tua kita. Nah, apakah kita semuanya di saat berdoa ingat orang tua kita? Harus ya. Setiap kita berdoa, kita tidak boleh melupakan orang tua kita. Tidak boleh melewatkan mereka. Ya. Lalu apalagi banyak sekali hal-hal yang bisa membahagiakan orang tua kita. Kita yang sudah bekerja, yang sudah berpenghasilan, tidak salah. Kita boleh berbagi berkat kepada orang tua kita. Memang orang tua itu tidak meminta, nak, tolong kirim ya, mama sudah tidak makan, sudah berapa hari, tolong kirim. Tidak memang. Tetapi kalau kita membagi berkat, itu sangat baik. Pernah tidak di saat kita makan enak, kita mengingat orang tua kita? Di saat kita membeli baju baru, pernah tidak kita terpikir untuk membeli baju untuk orang tua kita? Beri yang terbaik
baik untuk orang tua. Jadi, membahagiakan orang tua itu tidak menuntut hal-hal besar. Hal-hal sederhana sudah sangat membahagiakan mereka. Banyak hal-hal yang bisa kita perbuat untuk membahagiakan orang tua kita. Baik sebagai anak didik, baik sebagai pekerja, baik bagi yang sudah berstatus orang tua, yang masih ada orang tuanya, kita wajib menghormati mereka. Jadi firman Tuhan berpesan kepada kita semua hari ini, baiklah kita sebagai anak, kita harus menghormati kedua orang tua kita. Baiklah kita sebagai orang tua, jadilah kita menjadi orang tua yang terhormat, orang tua yang menjadi teladan panutan bagi anak-anak kita semuanya. Keluarga Allah adalah keluarga yang bahagia. Keluarga Allah, keluarga yang hidup, yang memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Mari kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Kuncinya adalah dalam diri kita masing-masing. Dimulai dari diri kita sendiri. Kiranya semua kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, karena kita tahu firman Allah menjalankan tugas masing-masing yang Tuhan telah perintahkan bagi kita. Pasti kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada saat ini. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, jika selama ini kami tidak tahu untuk membahagiakan orang tua kami. Bahkan mungkin kami menyakiti orang tua kami, melukai hati mereka, bahkan tidak menghormati mereka. Ampuni kami Tuhan, apabila kami menjadi orang tua yang tidak menjadi teladan bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, apabila di antara kami ada keluarga yang mengalami banyak persoalan, keluarga yang tidak harmonis, kami berdoa kiranya Engkau yang turut campur tangan, memulihkan, menolong. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami bisa belajar untuk menaati firman-Mu, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Di sana ada Allah, di dalam keluarga kami ada Tuhan. Engkau menjadi sumber kebahagiaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat ini. Tolong kami Roh Kudus, pimpin ingatkan kami selalu untuk kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.